Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam program informatif yang menyajikan beragam topik menarik, aktual dan terpercaya. Bersama saya Neni Syarani, inilah Kilas Jogja. Pemirsa, sepanjang pekan ini pemberitaan media kita diramaikan oleh ulah sang pencuri yang lagi-lagi merisaukan masyarakat. Sebab mengalami evolusi, cara pencuri dalam menyadap barang jarahannya pun semakin kreatif. Bahkan baru-baru ini, pencurian dilakukan oleh seorang wanita. Bagaimana ia dengan leluasa bisa memasuki kos-kosan? Nah pemirsa, malam ini telah hadir di studio seorang narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita perihal pengalaman yang pernah tergabung dalam sindikat pencurian. Selamat malam Mbak DN. Ya, selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, sehat. Ya, terima kasih telah bersedia hadir di studio kami malam ini. Baiklah Mbak DN, bisa Anda sampaikan kapan dan bagaimana Anda bisa terlibat dalam sindikat ini? Itu dulu ya Mbak ya, mulainya saya sekitar tahun 2007. Saat itu saya sedang kuliah, jadi waktu itu saya kuliah, tapi karena keluarga saya kurang mampu, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Dan saat itu saya ingin seperti teman-teman saya yang gaya, pakai gadget seperti itu. Jadi sewaktu-waktu teman saya mengajak saya untuk bergabung dengan tim dia. Dia berkata seperti itu, ada pekerjaan yang bisa dengan cepat menghasilkan keuntungan seperti itu. Jadi ya, dan ternyata di sindikat pencurian spesialis kos seperti itu. Oh iya. gitu. Jadi waktu itu Anda masih sebagai mahasiswa ya? Saat itu saya masih sebagai mahasiswa, tapi saya sudah keluar. Tapi keluarga saya tidak tahu kalau keluarga saya tahunya saya sebagai mahasiswa tetap. Tapi sebenarnya saya merantau, ya bekerja seperti itu. Oh begitu. Iya. Bagaimana Anda melakukannya, Mbak? Mudah sih Mbak, mudah sekali caranya. Jadi biasanya kita bagi tugas, jadi satu tempat di plot masing-masing, lalu kita jalan-jalan aja jam siang atau jam menjelang maghrib. Itu biasanya penghuni kos dan anak-anaknya kita jalan-jalan, lalu ketika melihat ada celah gitu, kita buka sedikit. Kalau misalnya masih aman, kita buka, masuk aja dengan mudah. Kalau misalkan ketahuan, ya bilang aja, cari kos kamar Neni ada nggak, atau kosnya siapa gitu, di mana gitu, bisa aja. Gitu. Anda tidak khawatir jika teman-teman Anda curiga terhadap apa yang Anda lakukan? Tidak, saat itu karena kan kita menjarahnya di kos orang ya, dan biasanya paling ditanya mau cari siapa kan. Kalau saya kan penampilan udah dapet ya, karena sekarang saya juga mantan mahasiswa, jadi kita berpenampilan ala mahasiswa saja. Jadi ketika ditanya, kita bisa langsung mengalihkan, tanya alamat kayak, atau tanya orang, atau tanya kos-kosan, ada kos-kosan kosong atau tidak, itu gampang sekali. Oh begitu ya. Biasanya barang apa saja yang menjadi incaran Anda dan teman-teman itu? Kalau kita satu tim beda-beda. Kalau saya, karena biasanya kita terutama cewek-cewek yang kecil-kecil, kayak handphone, terus tablet, laptop, gadget-gadget yang kecil-kecil. Kalau untuk yang curanmor itu ada sendiri, itu tapi biasanya untuk pria-pria. Oh begitu. Biasanya barang-barang itu ada penadahnya atau enggak, Mbak? Ada. Jadi setelah nanti kita selesai menjarah, langsung kita kumpulkan ke bos kita istilahnya. Terus nanti sama si bos istilahnya didata, dapatnya apa aja, dan kita tawar-tawaran seperti itu. Jadi jadi istilahnya barang tangan kita dibeli sama bos seperti itu. Gitu. Biasanya gimana nih sistem pembagiannya? Sistem pembagiannya tawar-tawaran. Jadi nanti misalkan kita dapat handphone 3, terus ada dompet, terus laptop 1, nanti langsung misalkan si bos udah 2 ya 2 juta maksudnya. Nanti ya nambah lah bos, nambah, jadi gitulah tawar-tawaran. Jadi fleksibel ya? Fleksibel. Itu berapa lama Anda tergabung? Sekitar 2 tahun, karena waktu itu tahun 2009 saya apes ya, ketangkap, terus akhirnya masuk penjara. Ya di penjara 5 tahun, sekitar 5 tahun. Oh iya. Nah, bagaimana Anda terbesit kemudian memutuskan untuk keluar dari sindikat ini? Jadi
setelah ketahuan itu lalu saya di penjara dan keluar, saat itu saya mulai kasihan juga ya, orang kan keluarga saya jadi tahu kalau ternyata saya nggak kuliah dan ternyata saya nggak apa bekerjanya seperti itu. Lagi pula adik saya saat itu juga kuliah, jadi saya kasihan aja dengan keluarga dan juga saya juga mikir adik saya, jadi saya akhirnya memutuskan berhenti. Gitu ya. Mbak DN, bisa Anda berikan tips kepada pemirsa agar terhindar dari incaran sindikat ini? Oh, yang pasti waspada aja, karena setiap seketat-ketatnya kos-kosan pasti ada celah di mana oknum masih bisa untuk masuk. Jadi waspada aja, jaga barang masing-masing, karena pihak kepolisian juga gak bisa sewaktu-waktu setiap saat menjaga barang orang gitu istilahnya. Jadi waspada aja sih. Gitu ya. Terima kasih Mbak DN untuk informasinya, Sama-sama. semoga bermanfaat dan lancar untuk kegiatannya. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Mbak DN, semoga bermanfaat dan meningkatkan kewaspadaan kita. Karena kejahatan di sekeliling kita tidak hanya terjadi karena ada niat sang pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Saya Neni Syarani undur diri.